Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 29 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu Kristus menolong kami untuk mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Anugerah dari Juru Selamat. Grace from the Savior. Ayat inti terdapat dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita harus belajar di dalam sekolah Kristus. Tidak ada apapun selain kebenarannya yang dapat memberi kita hak untuk salah satu berkat dari perjanjian anugerah. Kita telah lama menginginkan dan mencoba untuk mendapatkan berkat-berkat ini, tetapi belum menerimanya, karena kita telah menghargai gagasan bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk membuat diri kita layak bagi berkat-berkat ini. Kita belum berpaling dari diri sendiri, percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang hidup. Kita tidak boleh berpikir bahwa anugerah dan kebaikan kita sendiri akan menyelamatkan kita. Anugerah Kristus adalah satu-satunya harapan kita akan keselamatan. Melalui nabinya, Tuhan berjanji, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 7. Kita harus percaya akan janji yang sebenarnya, dan tidak menerima perasaan akan iman. Ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, ketika kita mengandalkan kebaikan Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, kita akan menerima pertolongan yang kita inginkan. Kita melihat ke diri sendiri seolah-olah kita memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri, tetapi Yesus mati bagi kita karena kita tidak berdaya untuk melakukan ini. Di dalam Dia adalah harapan kita, pembenaran kita, kebenaran kita. Kita seharusnya tidak meremehkan dan takut bahwa kita tidak memiliki juru selamat atau bahwa Dia tidak memiliki pikiran belas kasihan kepada kita. Pada saat ini, Dia sedang melaksanakan pekerjaannya demi kita, mengundang kita untuk datang kepadanya dalam ketidakberdayaan kita dan diselamatkan. Kita tidak menghormati Dia karena ketidakpercayaan kita. Sungguh mengherankan bagaimana kita memperlakukan sahabat kita yang terbaik. Betapa sedikit kepercayaan diri kita beristirahat di dalam Dia yang mampu menyelamatkan kita sepenuhnya dan yang telah memberi kita setiap bukti kasih-Nya yang besar. Janganlah seorang merasa bahwa keadaan mereka tidak ada harapan. Anda mungkin melihat bahwa Anda berdosa dan hancur. Tetapi oleh sebab itulah Anda membutuhkan seorang juru selamat. Jika Anda memiliki dosa untuk diakui, jangan kehilangan waktu. Saat-saat ini adalah emas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipenuhi, karena Yesus telah menjanjikannya. Penyelamat yang mulia, tangannya terbuka untuk menerima kita, dan hati kasih-Nya yang besar menunggu untuk memberkati kita. Beberapa merasa bahwa mereka harus dalam masa percobaan dan harus membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka direformasi sebelum mereka dapat menuntut berkat-Nya. Tetapi jiwa-jiwa yang terkasih ini dapat menuntut berkat bahkan sekarang. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen.
Yesus suka pada saat kita datang kepadanya sebagaimana kita adanya, berdosa, tidak berdaya, dan bergantung padanya. Saudaraku dalam Tuhan, kata grace sebagaimana judul renungan hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi anugerah atau kasih karunia. Jadi, anugerah dan kasih karunia adalah sama. Karenanya, grace from the Savior dapat diartikan menjadi kasih karunia dari Juru Selamat. Renungan hari ini menekankan dalam Pulang ke Rumah halaman 100 paragraf 1 yang berkata, anugerah Kristus adalah satu-satunya harapan kita akan keselamatan. Kasih karunia atau grace dari Kristus adalah satu-satunya harapan kita untuk selamat. Karena itu, kita harus tahu dengan pasti dan benar apa itu kasih karunia Kristus. Mari kita lihat penjelasan Roh Nubuat. Dan salah satu hal yang umat gereja Advent perlu tahu adalah cara belajar Roh Nubuat. Nyonya White menuliskan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 42, paragraf 2. Kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan, sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Kutipan ini adalah nasihat dari Nyonya White untuk mengerti tulisan-tulisan Roh Nubuat. Nyonya White sebut testimonies adalah istilah untuk semua tulisan-tulisannya, yaitu tulisan Roh Nubuat. Sebab Roh Nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus, atau dalam Alkitab bahasa Inggris disebut Testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Sehingga oleh karenanya, tulisan Roh Nubuat akan menjelaskan dirinya sendiri. Kutipan menjelaskan kutipan, sebagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, ayat menjelaskan ayat. Nah, mari kita lihat contohnya dan langsung tentang kasih karunia Kristus. Di Adventist Home halaman 428, paragraf 4. Kuasa sosial yang dikuduskan oleh kasih karunia Kristus harus ditingkatkan dalam memenangkan jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Apakah kasih karunia Kristus yang menguduskan kuasa sosial itu? Gospel Workers, edisi 1915, halaman 480, paragraf 3, menyatakan, kuasa sosial yang dikuduskan oleh Roh Kristus harus ditingkatkan dalam membawa jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Bisa lihat, kalimatnya serupa, dan Nyonya White ganti Grace of Christ atau kasih karunia Kristus dalam kutipan sebelumnya menjadi Spirit of Christ atau Roh Kristus dalam kutipan ini. Baik kasih karunia Kristus dan Roh Kristus, hal itu menguduskan kuasa sosial untuk memenangkan jiwa atau membawa jiwa kepada Kristus. Karenanya, kasih karunia Kristus adalah sama dengan Roh Kristus itu sendiri. Kita lihat contoh satu lagi agar semakin jelas bahwa kasih karunia sama dengan Roh Kristus. Kutipan sebelah kiri berkata, tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh Roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter. Signs of the Times, Januari 8, tahun 1902, paragraf 9. Kutipan sebelah kanan berkata, dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu, dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Christian Education, halaman 146, paragraf 3. Jelas sekali bahwa kasih karunia Kristus dan Roh Kristus adalah sama. Itulah yang mengubahkan karakter kita. Inilah pentingnya belajar Roh Nubuat dengan cara yang benar. Maka dengan jelas kebenaran dinyatakan. Sayangnya, cara belajar Roh Nubuat yang benar ini tidak diajarkan kepada umat-umat dalam gereja Advent yang sekarang ini. Renungan hari ini menyatakan bahwa kasih karunia Kristus adalah satu-satunya harapan kita akan keselamatan. Artinya, Roh Kristus adalah satu-satunya harapan kita akan keselamatan. Oleh sebab itu, perhatikan kembali paragraf akhir dari renungan hari ini.
dalam halaman 100, paragraf 4, yang berkata, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Tidak diragukan lagi bahwa kasih karunia Kristus adalah Roh Kristus itu sendiri, dan kita harus memilikinya. Jika mau selamat, harus punya Roh Kristus. Kenapa? Karena Roh Kristus inilah yang membentuk karakter Kristen. Apakah itu karakter Kristen? Counsels for the Church halaman 78, paragraf 6, yang berkata, karakter Kristen yang ideal adalah keserupaan dengan Kristus. Ya. Jadi karakter Kristen adalah karakter Kristus. Sebab Kristen adalah pengikut Kristus. Karakter Kristus adalah karakter yang sempurna. Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 50, paragraf 1 membuktikan. Karakter Kristus adalah satu-satunya pola sempurna yang harus kita salin. Dan sesuai Review and Herald Juni 11 tahun 1889 paragraf 8, dikatakan kita harus mempunyai atau mencapai kesempurnaan karakter, atau kita tidak akan mewarisi kerajaan surga. Inilah rangkaian penjelasan roh nubuat tentang kasih karunia Kristus atau Roh Kristus sebagai satu-satunya harapan kita akan keselamatan. Sebab Roh Kristuslah yang ubahkan karakter kita menjadi sempurna sebagaimana karakter Kristus itu sendiri. Itu sebabnya kita harus memiliki kasih karunia Kristus ini, yaitu Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Apakah penjelasan roh nubuat ini selaras dengan Alkitab? Sudah pasti, sebab Alkitab yang terutama, yang tertinggi. Kolose 1 ayat 27 menyatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam versi bahasa Inggris lebih jelas dan lebih cocok, disebutkan Christ in you, the hope of glory. Artinya, Kristus di dalam kamu, dan itulah pengharapan kemuliaan atau keselamatan. Jadi, mau selamat harus memiliki Kristus di dalam diri kita. Kemudian masih dalam buku Kolose, pasal 3, ayat 4, Paulus menuliskan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bagaimana Kristus menjadi hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Sebab Roh itu adalah hidup, Yohanes 6 ayat 63. Dan Roh Kristus adalah Roh yang menghidupkan, 1 Korintus 15 ayat 45. Bila Roh Kristus ini adalah hidup kita, maka saat Yesus datang kedua kali nanti, maka kita akan bersama dengan Dia. Kita menerima keselamatan. Ingat perkataan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus menjadi hidupnya Paulus. Bagaimana Kristus hidup di dalam Paulus dan kita? Melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Kapan Roh Kristus ini diberikan kepada umat-umat Allah? Pada hari Pentakosta. Selected Messages buku 3 halaman 20 paragraf 2. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Nah, jelas sekali, Nyonya White nyatakan bahwa Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Roh Kristuslah yang menjadikan mereka satu, dan itu adalah buah dari hasil tinggal dalam Kristus. Sebagaimana perkataan Yesus dalam Yohanes 15 dan 17. Karenanya kembali, hanya Roh Kristus satu-satunya harapan akan keselamatan. Itu sebabnya Allah Bapa curahkan kepada umat-Nya. Nah, doktrin Trinitas ajarkan ada oknum yang disebut Allah Roh yang tinggal di hati umat
Dan dia, menurut doktrin itu, bukan Yesus. Jangan mau Allah roh itu, sebab dia bukan kasih karunia Allah, dia bukan kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Allah roh bukan harapan akan keselamatan. Tinggalkan dia dan terima hanya roh Kristus dalam hati kita oleh iman. Hanya Kristus, hanya dalam Kristus kita menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada pagi hari ini menerima penjelasan yang jelas dan terang benderang tentang apa itu anugerah dari Juru Selamat. Sebab anugerah dari Juru Selamat ini adalah satu-satunya harapan kami akan keselamatan. Karenanya penting bagi kami untuk tahu dengan benar apa itu anugerah Kristus. Dan sesuai penjelasan Roh Nubuat dan Alkitab, itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya, yang kami butuhkan adalah roh Kristus dalam hidup ini. Dialah satu-satunya harapan kami akan keselamatan. Curahkan roh anak-Mu ya Bapa dalam hati kami, agar kami diubahkan dari hari ke hari. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, yang adalah anak Allah yang tunggal, yang juga Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.